Politikus Partai Persatuan Pembangunan, UU Ruzanul Ulum, masih berambisi untuk duduk lagi di tampuk kekuasaan. Ia kembali mengincar kursi gubernur atau wakil gubernur Jawa Barat dalam Pilkada 2024. Alasannya ingin mengabdi kepada masyarakat. Baginya, jabatan publik adalah sarana pengabdian yang paling jitu. Sekali bergerak, manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Namun, langkah UU untuk mewujudkan ambisinya itu tidak mudah. Kendati pernah menjadi wakil gubernur Jawa Barat, popularitas dan elektabilitasnya berada di bawah politikus lain seperti Ridwan Kamil, Deddy Mulyadi, Ono Surono, Dede Yusuf, Ahmad Saihu, Bima Arya, dan Rieke Diah Pitaloka. Bahkan, nama UU jauh di bawah Alfiansyah alias Komeng yang berada di urutan ketiga, sementara UU di peringkat 12. Hal itu dipaparkan Indikator Politik Indonesia yang melakukan survei untuk Pilgub Jawa Barat pada 20-27 Juni 2024 dengan melibatkan 1.214 responden. Dalam survei simulasi semi terbuka diketahui kalau elektabilitas UU hanya 0,7%, jauh di bawah Ridwan Kamil yang mendapat 36,8% dan Deddy Mulyadi 31,9%. Sementara Komeng yang dikenal sebagai pelawak berada di posisi ketiga dengan 5,6%. Merespon hal itu, UU mengaku santai dan tidak membuat nyalinya ciut oleh hasil survei tersebut. Saya tidak terganggu sedikit pun. Toh dulu juga saya sudah 12% di saat pilgub pertama dari 0,2%. Sampailah 12%. Setelah 12%, saya baru dipindah sampai ini. Memang waktu sekarang kan dekat. Cuma sekarang kan sekalipun populer di hadapan masyarakat, tapi tidak populer di hadapan para tokoh partai, ya wassalam. Nah, saya yang sekarang lakukan adalah saya untuk mendapatkan kepercayaan dari pengurus-pengurus partai di tingkat Jakarta. Sulit nggak ya Pak Gub? Tidak sulit, karena saya sudah punya rekam jejak. Mereka sudah, nama UU kan sudah familiar lah dengan nama yang pendek ini gitu. Sudah pada mengenal gitu. Cuma tinggal meyakinkan mereka di saat saya berkomunikasi, apa sih program, apa sih visi-misi dan yang lainnya, apa sih komitmen yang akan dibangun oleh masing-masing partai yang mendukung sama kami. Dan kami sudah paham, karena kami sudah pengalaman menjadi pimpinan Tasikmalaya sekian periode, didukung oleh berbagai macam partai, jadi kami paham apa yang mereka mau pun tahu. Kan terkadang orang kan tidak paham, gitu. Seakan-akan mereka butuh rekomendasi untuk ke KPU. Setelah itu, wassalam, kan banyak seperti itu. Kalau kami tidak. Sebagai politikus yang berpengalaman di legislatif dan eksekutif, UU merasa yakin masih bisa maju lagi dalam Pilgub Jawa Barat 2024. Cucu pendiri Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya kelahiran Tasikmalaya, 10 Mei 1969 ini mengawali karir politiknya saat berusia 30 tahun. Ia menjadi legislator hingga dipercaya menjadi ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Setelah 3 periode menjadi legislator, UU maju sebagai calon bupati, didampingi Ade Sugianto dari PDI Perjuangan. Kendati harus berhadapan dengan 7 pasangan calon lainnya, pasangan Huda mampu memenangi kompetisi dengan mengantongi 32,25% suara. Dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2015, pasangan UU Ade masih perkasa. Mereka yang diusung PDI Perjuangan, Golkar, PAN, dan PKS ini maju tanpa lawan tanding. Berbeda dengan perhelatan politik sebelumnya, dalam Pilkada 2015 masyarakat diberi pilihan setuju atau tidak setuju untuk memilih UU Ade. Sebagai calon tunggal, mereka memenangi Pilkada dengan mendapatkan 67,42% dukungan setuju. Dalam Pilgub Jawa Barat 2018, UU maju sebagai calon gubernur mendampingi Ridwan Kamil. Pasangan rindu yang diusung P3, PKB, Nasdem, dan Hanura itu berhasil mengumpulkan 32,88% suara, mengalahkan 3 pasangan calon lainnya. Pengalaman politik itulah yang membuat UU Ruzanul Ulum optimis bisa kembali maju dalam Pilgub Jawa Barat 2024. Ia mengaku punya 3 jimat, yakni hubungan dengan partai-partai politik, jaringan pondok pesantren, dan pengalaman saat menjadi wakil gubernur. Saya yang membuat saya semangat karena saya punya keyakinan
Sekalipun hari ini saya bisa dilihat di beberapa survei saya kan di bawah gitu. Tetapi saya kan punya keyakinan. Pertama, keyakinan saya punya jaringan. Jaringan saya pertama adalah jaringan partai saya sendiri. Yang kedua, nanti jaringan yang akan dibangun setelah koalisi. Yang ketiga, jaringan kami sebagai komunitas pesantren. Yang ketiga, jaringan kami di saat saya menjadi wakil gubernur. Itu yang akan kami manfaatkan, kan ini bukan orang partai. Dan ini bukan orang pesantren, tapi dekat dengan kami di saat kami menjalin hubungan selama memimpin di Jawa Barat. Dengan berbagai macam komunitasnya, dengan berbagai macam profesinya. Dan sekarang masih terbangun baik itu dengan komunitas, mohon maaf ya, otomotif, ataupun komunitas para UMKM-nya, komunitas para buruhnya, ataupun komunitas-komunitas yang lain yang membangun komunikasi tidak sengaja karena keseringan kita berkomunikasi, keseringan saya memperjuangkan aspirasi mereka, menjadi terbangun hubungan emosional yang dekat.